Nika naik sendiri aja gimana? Ibu agak pusing nih. Jadi gak berani kalau naik yang kayak gitu. Ibu tunggu di dekat sini aja ya. Saya akan kemana-mana kok. Oh, lagi pusing. Ya udah deh, ibu duduk di sini aja biar Mika naik sendiri. Gak apa-apa kok. Oke, yaudah ya. Ibu tunggu di sebelah sini. Ini uangnya. Mbak, Mbak, halo Mbak. Halo Ki, mau naik wahana yang ini ya? Hehe, iya Kak. Bayar berapa ya kalau mau naik? Sekali naik 10.000 aja Dek, tapi ada syarat minimal tinggi badannya kalau mau naik. Cek tinggi badannya di sebelah sana ya. Waduh, maaf Dek, kayaknya tinggi badanmu kurang untuk naik wahana ini. Mana kalau naik komedi putar aja, kan seru juga. Nggak mau. Komedi putar kan buat anak TK. Loh, bukannya kamu juga anak TK? Kalau bukan anak TK, kok kayak anak TK? Aku udah nggak sekecil itu ya. Aku ini udah SD. Aku ini udah besar. Aku ini udah banyak makan, tapi kok tetap pendek dan kecil ya? Padahal ibu dan bapak juga nggak sependek itu loh. Kenapa aku pendek? Jangan-jangan aku bukan anak mereka? Ya nggak mungkin sih, aku kan mirip banget sama ibu. Apa ya masalahnya? Kenapa aku tuh susah banget tempat ini? Padahal aku tuh udah banyak makan, kayak seblak, bakso, cilor, semuanya aku beli kalau lagi sekolah. Ah, ada setan. Diam. Aku ini bukan setan tahu. Oh, bukan ya? Bukan setan. Iya, aku ini bukan setan. Sikat aja ya. Aku di sini tuh mau membantu kamu. Membantuku? Membantu apa emangnya? PR? Aku lagi libur kok, aku nggak ada PR. Ih, bukan PR. Kalau ada sih itu memang tugasmu buat belajar. Aku di sini mau membantu kamu dengan masalah pertumbuhan. Kamu sadar kan kalau tinggi badanmu itu jauh di bawah teman-teman seusiamu. Walaupun kamu jajan dan makan banyak. Iya. Emang kenapa? Kamu pernah dengar nggak apa itu stunting? Yang itu kan masalah yang viral itu. Katanya stunting itu masalah pertumbuhan karena anak kurang makan. Tapi kan aku sering makan, aku sering jajan. Jadi nggak mungkin aku ini stunting. Iya sih itu benar, tapi kurang tepat. Maksudnya gimana? Benar, stunting itu sekarang lagi viral banget. Dan itu emang salah satu masalah pertumbuhan. Penyebab utamanya emang karena kurangnya makanan bergizi yang dikonsumsi anak saat masa pertumbuhan. Jadi sering makan aja nggak cukup. Kamu harus memastikan gizimu terpenuhi juga. Selain itu, pola hidup ibumu saat sebelum dan ketika mengandung kamu juga mempengaruhi banget loh. Bahkan bisa jadi pola hidup ibumu saat sebelum dan ketika mengandung kamu itu lebih mempengaruhi perkembanganmu daripada pola hidupmu sendiri. Makanya, masalah ini bisa lebih mudah diselesaikan kalau kita menyelesaikan dari akarnya. Kita harus kembali ke masa lalu dan mengubah nasibmu. Kembali ke masa lalu? Serius? Kamu menghayal ya? Apa jangan-jangan aku yang menghayal gara-gara ini udah malam? Ayo sini ikut aku tunjukin. Kita kembali ke masa lalu dan menyelesaikan masalah dari akarnya.
rumah nenek. Kan aku udah bilang, kita ini sedang kembali ke masa lalu. Kita sekarang ada di rumah nenekmu, di tahun ketika ayah dan ibumu baru mau menikah. Oke, jadi misi kita gini. Kita temui calon ibumu dari tahun ini, kita peringatkan dia tentang bayi stunting dan cara pencegahannya. Ya, biar dia lebih paham. Lalu, semoga aja dengan begitu, kita bisa merubah masa lalu. Terus nanti kita kembali ke masa depan, dan kamu tidak terdapat stunting lagi. Jadi bisa tumbuh normal dan sehat seperti anak-anak lain. Paham kan? Terus kalau gagal gimana? Kalau kamu malah dikira setan kayak aku tadi, terus aku dikira anak hilang, gimana dong? Ya seenggaknya kita udah mencoba. Yalah, ayo, waktu kita terbatas. Yang penting kita udah berusaha. Ibu. Kamu siapa? Kamu ngapain di dalam rumahku? Ibu? Siapa yang kamu panggil ibu? Aku ini bukan ibu-ibu ya. Iya. Maksudnya itu saya dari ibu saya maksudnya. Jadi gini Bu. Kamu ini apa? Kucing? Tapi kok bisa ngomong sama terbang? Kamu setan ya? Apa jangan-jangan kamu teknologi antek-antek asing? Bukan. Aku bukan setan, aku juga bukan anak asing. Anak aja. Aku ini si kucing ajaib. Aku di sini mau membantu anak ini. Jadi adik ini perlu bantuan apa emang? Jadi begini Bu. Aku punya masalah pertumbuhan. Nggak bisa tambah tinggi. Terus kurus. Kemang sakit juga. Kata si kucing ajaib, aku ini pas bayi sampai sekarang pernah stunting. Itu yang bikin aku nggak bisa tumbuh dan berkembang kayak anak-anak lain. Terus hubungannya sama saya apa? Kalau benar anak ini stunting, ya udah, ini kan masih anak kecil, masih masa pertumbuhan, tinggal dikasih makan yang banyak aja, nggak usah yang aneh-aneh lah. Jadi gini Bu, lebih gampang mencegah stunting daripada memperbaiki keadaan anak yang emang udah lahir stunting. Apalagi kalau anaknya udah sebesar adik ini. Jadi aku sama adik ini dari masa depan, kami mau menemui Anda, ibunya adik ini di masa depan untuk mencegahnya kena stunting. Hah? Kalian dari masa depan? Ih, aduh, habis nonton kartun apa sih kalian ini? Lucu banget anak zaman sekarang, ngaku-ngaku dari masa depan. Ibu, serius, aku ini anakmu dari masa depan. Itu Bu, aku pertumbuhannya terhambat. Aku nggak bisa tinggi, badannya juga kayak nggak bisa besar. Kalau belajar di kelas, rasanya aku tertinggal dari teman-teman. Aku juga badannya paling kecil di antara mereka. Padahal aku pintar kok makanya. Aku tuh jadi minder Bu. Apalagi aku juga gampang sakit. Teman-teman gak suka main sama aku. Terutama kalau main kayak main bola pas belajar olahraga atau lari. Soalnya badanku kecil, jadi kalau sekelompok sama mereka, aku jadi dikatain beban. Kalau ke pasar malam atau ke taman bermain juga, aku gak bisa naik banyak wahana. Soalnya badanku terlalu pendek. Katanya si kucing ini gara-gara aku stunting. Jadi emang pertumbuhannya sulit dan terganggu. Kalau ibu gak percaya aku aneh Bu dari masa depan, ya gak apa-apa deh. Tapi coba bayangin, kalau anak ibu besok gak bisa besar kayak aku. Pasti bakal sedih juga kan? Iya deh. Itu saya percaya deh. Jadi saya bisa bantu apa nih? Nah, biar aku jelasin. Stunting ini bahaya banget. Selain menyebabkan masalah pertumbuhan fisik yang dialami adik ini, stunting juga dapat mempengaruhi berbagai faktor lain loh. Seperti keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik, kesehatan anak jadi rentan terkena penyakit,
secara nggak langsung juga bisa mempengaruhi produktivitas anak bahkan ketika ia udah dewasa. Yang lebih menakutkan lagi, stunting juga bisa menyebabkan resiko kematian. Ya, karena anak-anak yang kena stunting ini badannya lemah dan rentan. Bahaya banget kan? Ya, ya juga ya. Kalau sampai meninggal gitu bahaya banget. Terus juga kalau efek buruknya tahan lama sampai dewasa gitu juga bahaya. Terus katanya kan stunting lebih gampang dicegah. Terus kalau anak yang udah terjangkit stunting itu, Jangan disebut terjangkit ya Bu. Stunting itu bukan penyakit sama sekali. Itu cuma masalah pertumbuhan. Tapi ya masalah yang lumayan fatal. oke. Aku paham deh. Tapi tadi aku mau tanya, kalau emang stunting itu lebih gampang dicegah, cara pencegahannya gimana? Itu bisa mulai diantisipasi dan dicegah dari masa prakonsepsi. Tapi masa paling krusial ya saat 1000 hari pertama kehidupan, saat anak berada dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Pastikan gizi ibu optimal, konsumsi makanan bergizi, dan kalau perlu konsumsi tablet tambah darah juga. Kecukupan gizi ini bisa diukur lewat beberapa hal seperti berat badan, pengukuran lingkar lengan, dan lain sebagainya. Selain itu, hindari juga faktor yang menyebabkan risiko seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Nggak boleh ya. Jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di tenaga kesehatan juga. Saat sudah memasuki masa kehamilan dan bayi lahir, juga harus tetap menjaga kebiasaan baik tersebut. Pastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Sebisa mungkin, jangan berikan tambahan minuman ataupun makanan yang lainnya. Saat bayi sudah berusia 6 bulan, baru itu boleh dikasih makanan selain ASI atau yang biasa disebut MPASI. Loh, harus banget ya dikasih ASI eksklusif? Masa nggak boleh ditambah makanan atau minuman apapun? Tetangga saya itu dulu anaknya pas bayi dikasih air rebusan kacang hijau. Anaknya nggak kenapa-napa. No, nggak boleh. Jangan, nggak boleh ya Bu. ASI eksklusif itu udah sangat perfect, sangat sempurna untuk bayi. Kalau diberikan makanan atau minuman sebelum waktunya, justru malah berpotensi menyebabkan stunting. Dan itu karena nutrisi makanan lain bisa jadi nggak selengkap nutrisi di ASI. Sistem pencernaan bayi itu belum matang, jadi dia nggak bisa menyerap nutrisi secara maksimal selain dia menyerap nutrisi di ASI tadi. Selain itu juga berpotensial menyebabkan alergi atau intoleransi. Wah, kalau gitu sih udah makin bahaya buat anak nanti. Wah, saya baru tahu itu. Ternyata sebegitunya ya. Oh, Yap, betul banget. Emang segitunya. Dan setelah anak tumbuh besar, juga harus diperhatikan kontrol makanan agar tetap memenuhi kecukupan gizi. Pernah dengar isi piringku? Itu program pemerintah, panduan makanan seimbang. Isi piringku terbagi jadi beberapa kategori tergantung umur anak. Yang pertama, untuk anak 6 sampai 23 bulan. Kebutuhan makannya sudah berubah. Selain ASI, anak sudah harus makan makanan pendamping ASI atau MPASI yang terdiri dari 35% makanan pokok, 30% makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, daging, telur, dan lain-lain. Lalu 10%-nya lagi untuk kacang-kacangan dan 25% sisanya untuk buah dan sayur. Masuk yang kedua. Untuk anak berumur 2-5 tahun alias balita, anak tuh udah nggak perlu lagi minum ASI. Kebutuhan makanannya udah berubah jadi 5% makanan pokok, 35% protein hewani dan nabati, dan sisanya 30% lagi untuk buah dan sayur. Nah, yang ketiga, mulai anak umur 6 tahun, kebutuhan anak itu udah mirip-mirip sama kebutuhan orang dewasa, termasuk kebutuhan ibunya juga. Isi piring itu nanti harus dibagi jadi 3 bagian, sepertiga piring untuk makanan pokok, sepertiga lagi untuk lauk pauk, sumber protein dan juga buah-buahannya, nah sepertiga lagi untuk sayur sebagai sumber serat.
Oh, loh. Jadi beda-beda ya tergantung umur. Aku baru tahu. Sampai besar emang makanan harus diatur gitu juga ya? Iya dong, harus itu. Soalnya kebutuhan nutrisi masing-masing umur itu beda. Kayak waktu anak umur 6 bulan sampai 5 tahun itu, kebutuhan protein hewaninya tinggi. Lebih tinggi dari kebutuhan orang dewasa. Soalnya mereka itu butuh banget untuk masa pertumbuhannya. Pokoknya semua makanannya itu harus sehat dan dengan porsi yang tepat agar kebutuhan nutrisinya itu tercukupi. Kalau makan makanan cuma sedikit, apalagi makanan yang nggak sehat-sehat gitu, ya sama aja bohong, malah bikin sakit. Kamu sering jajan apa, Mika? Nggak sering makan makanan yang nggak sehat kan? Nah, selain lewat makanan, pastikan juga anak mendapatkan akses kesehatan yang diperlukan, kayak imunisasi yang lengkap, dan juga cari pertolongan tenaga kesehatan secepatnya kalau diperlukan. Sediakan lingkungan yang baik untuk tempat anak bertumbuh lewat peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Bentar. Peningkatan hidup bersih dan sehat? Saya pernah dengar itu dari Bu Bidan dan Bu Kadar. Bener. Coba, PHBS itu apa kalau udah pernah dengar beneran? Ya banyak. Dari yang saya ingat itu ya, ada cuci tangan pakai sabun, terus ada step by stepnya gitulah. Habis itu ada BAB pada tempatnya dan nggak boleh sembarangan. Terus ada pengelolaan air dan makanan di rumah. Terus ada juga pengelolaan sampah dan limbah gitulah. Nah, betul itu. PHBS itu juga penting untuk mencegah stunting karena lewat PHBS meminimalisir penyebaran penyakit. Juga jadi anak gak gampang sakit deh. Terus nih, misal kalau bayi lahir stunting, berat badannya kan udah rendah tuh. Asalkan ibunya tetap ngasih ASI eksklusif, memenuhi kebutuhan nutrisi, menjaga kesehatan, dan pokoknya semua yang kamu sebutin tadi deh, itu anaknya bisa nggak kayak nggak stunting lagi gitu. Walaupun pas lahirnya stunting gitu. Ya, tentu aja bisa kok. Tapi laki-laki, aku ingetin ya, lebih baik mencegah dari awal. Coba, apa saja tadi kiat-kiat mencegah stunting? Tadi itu aja. Mika, waktu kita udah mau habis. Tapi kita belum selesai di sini. Gimana dong? Ya, tapi waktunya udah mau habis nih, kita harus kembali. Ayo pulang sekarang. Kamu pamit dulu deh ke ibumu. Ibu, terima kasih ya Bu, dia mau mendengarkan anakmu ini. Walaupun kayak nggak bisa dipercaya juga kalau aku di masa depan. Aku mau pamit dulu ya Bu. Sehat-sehat Ibu. Sama itu ya, saya sebenarnya juga sulit percaya kalau kamu itu anak saya dari masa depan. Datang ke sini untuk memperingatkan saya. Tapi kalau itu benar, ibu minta maaf ya. Gara-gara ibu kurang paham masalah stunting ini, kamu jadi menanggung akibatnya. Jadi sulit tambah tinggi. Bahkan yang tadi itu sampai dikucilkan teman-teman. Ibu minta maaf banget. Tadi itu mimpi ya. Hah? Apa semalam aku beneran mimpi? Atau semalam aku beneran baik masa lalu? Berarti ibu pas mengandung aku memperbaiki pola makan beneran dong. Waktu aku lahir juga menjaga kebutuhan giziku. Karena aku peringatkan. Sekarang aku kayaknya udah gak malam masalah pertumbuhan lagi deh. Aduh senengnya. Ibu, terima kasih ya. Mika udah bangun. Terima kasih. Terima kasih kenapa? Ada apa ini tiba-tiba peluk-peluk? Kamu mau minta uang jajan lagi ya?